Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara podcast 4G, podcastnya MTS Negeri 4 Kebumen. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia keluarga besar MTS Negeri 4 Kebumen karena kerawuhan seorang Mas Tentara. Mas Tentara. Izin mungkin bisa perkenalan singkat dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Marhaban, pangkat saya Sersan 2, Serda. Ya, Serda Marhaban. Oke, dengan Serda Marhaban. Namanya Islami sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, saya cuma selamat datang. Marhaban. Marhaban. Fi Madrasah MTS Negeri 4 Kebumen. Ya, terima kasih, Pak. Ya, namanya keren, ini ada tentara tapi santri. Baik sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada, utamanya keluarga besar MTS Negeri 4 Kebumen, kedatangan beliau Serda Marhaban di MTS Negeri 4 Kebumen memang kita undang untuk memberikan bekal-bekal kedisiplinan bagi para peserta didik, khususnya peserta didik baru yang sedang mengikuti kegiatan Matsama. Apa itu Matsama? Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 4 Kebumen. Masa perkenalan kira-kira. Perkenalan, iya. Kalau dulu namanya apa dulu? MOS ya, zaman masa saya MOS, orientasi. betul. Ya. Kalau sekarang MPL. MP Masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS iya. ya kalau MPLS. di sekolah. Umum. Baik, Serda Marhaban, senang sekali. Iya, saya panggilnya Mas lah, masih muda. Iya, boleh. Mas Serda. Boleh, Pak. Ya, saya pengen bincang-bincang nih karena kerawuhan orang penting, dan saya tadi udah bincang-bincang sebelumnya. Ternyata beliau adalah alumni dari madrasah, sejak madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, bahkan madrasah aliyah. Oke. Ngomong-ngomong nih Mas Serda Marhaban, sebelum nanti bicara yang lain-lain, apa sih yang pernah menjadi ketertarikan dari madrasah kok pengen jadi tentara? Dan saya kira tidak banyak orang itu yang bisa menjadi tentara, apalagi ini kalau dari madrasah kan pasti di tentara pintar ngaji juga ya. Ya. Gimana ceritanya Mas? Untuk awal saya dinas memang dulu mungkin dari awal memang bahasanya nggak ada, boleh katakan nggak ada cita-cita. Semenjak mungkin karena waktu pulang ya, sebelumnya saya juga perkenalan dulu, saya dulu memang sekolah aliyahnya bukan di Cilacap, saya asli Cilacap tapi saya sekolah aliyahnya di Kediri, Jawa Timur. Iya, waktu saya pulang dari sekolah, saya pulang melihat tentara sedang kegiatan. Waktu itu mungkin saya belum tahu kegiatannya apa, cuma bareng VCO. Ternyata memang itu masih aliyah. Masih aliyah. Ya, waktu libur saya pulang lihat ada tentara yang sedang latihan, kayaknya kok keren gitu kan, bagus. Dan waktu itu saya juga cuma gimana caranya tentara, karena zaman saya dulu memang nggak semudah sekarang yang langsung buka HP tahu informasi banyak. Kalau dulu saya memang terus tanya-tanya di lingkungan saya, memang juga belum ada tentara waktu itu. Iya, terus saya dapat info-info ternyata harus kita cari. Memang kalau saya dulu langsung prakteknya muter ke jalan-jalan lewat depannya Lanal untuk cari informasi. Sedang itu ada di mana? Di Cilacap. Oh, di Cilacap. Itu sudah. Ya, Cilacap ada Lanal itu pangkalan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut. Ya, oh ya, saya dinas sekarang di pos TNI AL Gending. Jabatan saya sebagai Babin Potmar. Babin Potmar. Apa itu? Bintara Pembina Potensi Maritim. Iya. Bintara Pembina Potensi Maritim. Ini guys, ini kan baru, kita juga baru kenal. Biasanya Babinsa gitu ya. Kalau di tentara darat, Angkatan Darat Koramil itu Babinsa, Bintara Pembina Desa. Kalau kita pembina Potensi Maritim. Betul. Nah, kita di bawahnya pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, karena memang di Angkatan Laut di Jawa Tengah cuma ada Lanalnya di Cilacap. Sampai di situ Mas. Kalau ini nih yang banyak tahu ini, kalau orang termasuk saya, kan biasanya kalau struktur di ketentaraan itu kita mengenal ada kalau di pusat namanya Kodam apa ya? Iya. Kodam. Kalau di provinsi? Kalau provinsi
Korem. Korem. Nah, kalau kabupaten namanya Dandim gitu ya. Dandim. Kalau di kecamatan Koramil gitu kan. Iya. Nah, kalau ini tentara angkatan Ya, laut kalau strukturnya angkatan gimana? laut ya dari yang paling bawah ya, kalau saya di pos namanya pos TNI AL, di bawahnya pangkalan TNI AL. Adalah kalau di sini di Cilacap. Pangkalan berarti tingkat kabupaten. Iya, bukan tingkat kabupaten lagi karena memang di Cilacap itu membawahi ada 6 kabupaten, enggak cuma Cilacap. Itu ya. Makanya kalau yang ada pesisir untuk yang di Cilacap itu meliputi perairan Kebumen sampai Purworejo. Jadi untuk posnya juga ada satu di sini yang mewakili Kebumen di Logending, satunya ada lagi di Purworejo dan satunya lagi ada di Klaces di Kampung Laut Cilacap sana. Iya. Memang kalau untuk susunya beda dengan di Angkatan Darat atau di kepolisian yang tiap kabupaten, tiap kecamatan ada. Kalau di AL ya yang di sini ada di Cilacap. Satu lagi ada di Jawa Tengah itu ada Cilacap, Semarang, sama Tegal. Ada 3 berarti. Iya, kalau satu di provinsi Jawa Tengah. Ada 3. Untuk Lanal ada Cilacap, Semarang, sama Tegal. Pangkalan Angkatan Laut. Ya. Itu di bawahnya pangkalan utama TNI Angkatan Laut, yaitu Lantamal singkatannya. Lantamal itu apa? Tingkat pusat apa tingkat? Masih kalau dibilang ya belum pusat, nanti ada lagi di atasnya masih ada Panglima Armada. Jadi Lantamal kalau kita di bawahnya Lantamal 5 yang bermarkas di Surabaya. Betul. Jadi kita di bawahnya Lantamal 5 Surabaya, Lanal Cilacap, baru kita di pos TNI. Gending. Serda tadi ya, Sersan 2, Mas Serda Marhaban. Ini tentu menjadi bagian dari memperkaya wawasan kita tentang ketentaraan di Indonesia. Mas Serda Marhaban ini dari Angkatan Laut ya Mas? Angkatan Laut. Mungkin bisa sedikit cerita Mas, tadi sudah mau masuk alumni madrasah, pengen jadi tentara. Waktu itu pengalaman daftar di Tentara Angkatan Laut seperti apa? Untuk awal mula dulu yaitu dari sambung cerita. Jadi tiap ini ceritanya berarti waktu sudah tamat ya, sudah tamat saya. Waktu saya tamat aliyah, saya pulang ke Cilacap karena sudah pernah lihat tentara kok bagus gagah gitu kok pengen. Jadi waktu itu nyari informasi dan diarahkan memang banyak orang cari langsung ke pangkalan dengan yaitu kalau zaman dulu masih infonya yaitu sebatas ada selebar ada tulisan dibuka pembukaan pendaftaran seperti itu. Kalau sekarang kan langsung online. Kalau dulu saya itu lihat di situ baru kita coba. Alhamdulillah juga nggak langsung pertama jadi. Pertama masih gagal, 2005 gagal, 2006 saya sampai Pantohir di pusat di Malang masih gagal lagi Pak. Ya mungkin belum rezeki waktu itu. Terus kalau boleh sedikit tahu, gagal itu karena fisik apa tes apa? Kalau pas yang pertama saya dulu memang di kesehatan kurang. Yang pertama, yang berikutnya saya di waktu sampai pusat itu ada namanya tes kejiwaan. Jadi memang dulu ya dari tahun angkatan saya baru ada namanya tes kejiwaan dan saya mungkin masih labil atau mungkin masih nggak bisa tertekan dengan situasi, jadi kayaknya dari hasilnya belum standarnya, masih gagal. Kesempatan berikutnya di 2006 gelombang 2 saya nyoba lagi. Alhamdulillah dari pengalaman sebelumnya ternyata tesnya seperti ini, saya pelajari lagi. Alhamdulillah di tahun 2006 gelombang 2 alhamdulillah bisa masuk pendidikan. Iya, gelombang 2. Tadi tamat aliyah. Berarti pangkat pertama apa kalau begitu? Kalau ya untuk saya masuknya kalau dulu Catam ya. Calon Tantama. Saya masuk di Catam 2006 gelombang 2, saya masuk dinas pangkat pertama saya kalau di kepangkatan umumnya prajurit 2. Tapi karena kita yang di Korps Pelaut, saya di pelautnya pangkatnya penyebutannya bukan prajurit tapi klasi. Kalau itu kan kepangkat di kapal ya. Untuk di pelaut kepangkatan saya disebutnya klasi 2 KL atau disebutnya KLD dulu zaman dulu KLD. Itu pertama masuk di kepangkatan KLD. Terus kalau sampai sekarang udah berapa tingkatan? Ya, sampai jadi Sersan 2 itu? Sampai Sersan 2 saya berarti sudah
dari KLD naik 1 ke KLS klasi 1. Setelah itu klasi kepala. Klasi kepala balok 3. Setelah itu saya satu tingkat lagi di Kopral 2, Kopda. Kopda 2 tahun, alhamdulillah saya bisa pengajuan sekolah untuk sekolah Bintara di tahun 2021. Alhamdulillah saya sekali tes bisa masuk. Kembali lagi mungkin Pas sekolah berarti cuti dari tentara apa gimana? tetap itu masuknya dinas juga. Masuk dinas. Iya, karena Berapa memang tahun sekolah sekolahnya dinas. itu? Berapa tahun? Sekolah dinas. Kemarin karena saya masih dalam masa Covid, sekolahan saya dibilang dipersingkat. Jadi saya alhamdulillah Untung ya. alhamdulillah Pak. Ya, jadi saya untuk dasarnya kemarin walaupun sudah dinas tapi kembali lagi pendidikan menjalani pendidikan dasar lagi, dasar militer. Alhamdulillah dasar militer saya kemarin 3 bulan. Dilanjutkan di kejuruannya 2 bulan. Tapi nggak online itu waktu? Tidak, Tetap langsung tatap muka, betul. Jadi kegiatan masih sama, cuma mungkin ada pengurangan adalah yang karena dengan situasi dipilih yang prioritas. Kalau kita di kurikulum ada kurikulum apa itu namanya yang urgensi lah, yang penting-penting gitu. betul. Jadi situasinya ada sesuatu memang yang hubungannya dengan kesehatan memang agak dikurangi, betul. Jadi ya alhamdulillah dipersingkat. Oke. Sersan 2, Serda, Marhaban. Terus gini Mas, kembali ke madrasah dan tentara. Iya. Tentu pengalaman madrasah sangat berbeda ya ketika terjun di dunia kerja, apalagi di tingkat ketentaraan begitu. Mungkin bisa cerita Mas, pengalaman apa yang gara-gara jenengan belajar di madrasah ternyata itu bermanfaat ketika jangan jadi tentara. Kira-kira apa yang bisa diceritakan buat teman-teman keluarga besar madrasah ini? Iya. Alhamdulillah saya besar di lingkungan yang boleh dikatakan untuk dibilang agamis ya, termasuk agamis. Terus di pendidikan juga alhamdulillah saya dari tingkat dasar sampai menengah atas saya masuknya juga di madrasah, mulai dari ibtidak, dilanjut sanawiyah, dilanjut juga ke aliyah. Mungkin yang saya rasa untuk pengaruh di kehidupan saya ya di lingkungan kedinasan maupun di umum, ya kembali bersyukurnya saya dulu bisa masuk di madrasah. Memang banyak ilmu yang mungkin tidak bisa ditemukan di sekolah di selain di madrasah. Ya. Dan itu dibutuhkan ketika memang betul dalam menjadi tentara. Bahasanya saya untuk rem atau dengan situasi tertentu saya ingat saya dulu diajari di madrasah seperti ini, diajari nasihat orang tua seperti ini, dari pengalaman atau pelajaran yang mungkin ya boleh katakan saya sekolah bukan orang yang baik-baik, tapi adalah yang masih bahasanya ikut terus di pelajaran yang masih ingat. Jadi setiap ada kegiatan atau yang sekiranya memang agak menyimpang dari yang dulu pelajaran agama atau memang yang artinya bisa menjadi pengendali gitu. Betul, ya. jadi pengendali dari dulu yang saya dapat ilmu saya waktu sekolah di madrasah mulai dari ibtidah sampai aliyah. Itu ya mungkin memang takui sedikit banyak dari sekolah madrasah. Ya bahasanya untuk mengerem ya untuk ya dengan lingkungan kerja yang memang lingkungan kerja saya juga ketemu banyak suku, banyak kebiasaan orang dari lingkungan-lingkungan yang benar-benar macam-macam latar belakang. Jadi dari situ saya juga bisa lebih lebih hati-hati untuk setiap kegiatan apa-apa yang memang ini kegiatan yang selain di dinas ya. Kalau memang di dinas memang kalau untuk dinas memang selalunya sudah ada aturan-aturan yang tidak mungkin tantangan setelah kerja misalnya lingkungan di selesai kerja atau apa, memang alhamdulillah dari ya dulunya di madrasah alhamdulillah sekali lah. Pokoknya tetap saya dimanapun saya sampaikan alhamdulillah saya dulu sekolahnya di madrasah. Mungkin kalau enggak di madrasah mungkin beda situasi seperti itu. Kalau gitu masuk pada poin ini, ngomong-ngomong sudah mau 15 menit Mas, kita dibatasi. Kalau begitu mungkin apa yang bisa disampaikan untuk pesan-pesan buat adik-adik yang sedang belajar di madrasah atau orang tua yang kepengin putra-putrinya masuk di madrasah, mungkin bisa disampaikan Mas pesan-pesan buat mereka semuanya. Iya, untuk orang tua
jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan ke madrasah. Kenapa tak bilang jangan ragu-ragu? Karena di madrasah inilah saya dan mungkin putra-putri Bapak nantinya di madrasah itu mendapatkan ilmu. Saya sampaikan kalau dibilang 2 alam, ya. Jadi ilmu umum sudah pasti dapat, ilmu umum sudah pasti dapat. Ditambah lagi ilmu tadi tak sampaikan 2 alam, jadi alam dunia dan alam akhirat. Insya Allah selamat dunia akhirat itu untuk orang tua. Makanya jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan putra putrinya di madrasah, baik dari ibtidak sampai aliyah. Untuk putra putrinya tetap semangat dan bersyukur sekali yang sudah masuk di madrasah, karena di madrasah ini kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya bisa untuk pegangan hidup kalian ke depan, ya. Yang sudah pernah saya alami memang seperti itu. Dari pelajaran-pelajaran di madrasah ini, saya pribadi bisa bahasanya mengendalikan diri saya sendiri dari ilmu-ilmu yang sudah pernah saya dapat semasa belajar di madrasah seperti itu. Jadi tidak boleh ragu, Tidak boleh ragu. Yang sudah masuk tingkatkan terus semangat belajarnya. Yang belum masuk jangan lupa madrasah is the best. Pak Serda, marhaban. Senang sekali saya bisa berbincang. Namun sayang kita dibatasi waktu karena ada beberapa agenda lain yang mesti harus kita ikuti. Tapi insya Allah kita bisa lanjut di bincang-bincang berikutnya. Dan MTs Negeri 4 Kebumen selalu terbuka bagi siapapun untuk berbincang-bincang santai di podcast untuk memperkenalkan diri, menyampaikan pesan pada anak-anak bangsa, pada adik-adik remaja yang tentunya mereka semua adalah harapan masa depan bangsa kita di saat-saat kita akan memasuki tahun emas Indonesia 2045 yang akan datang. Mas Serda, marhaban, senang sekali. Terima kasih hadirnya, mudah-mudahan bisa dilanjut di lain kesempatan. Terima kasih juga. Salam 4G, Golden Generation, Good Generation. Terima kasih. Serda, marhaban.